belum disiapin yang ini. Yang kotak itu. Yang ini nggak bisa Pak. Ya, betul. Ya, bisa dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Bumi Marina Mas, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Bumi Marina Mas Surabaya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya.
Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Syukur yang dimaksud di sini adalah syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur di anggota badan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, rukunnya syukur itu ada 3. Orang itu disebut betul-betul pandai bersyukur apabila melekat pada orang itu 3 hal. Rukunnya syukur. Yang pertama, syukur di hati. Yang kedua, syukur di lisannya. Yang ketiga, syukur pada anggota badannya. Apa yang dimaksud dengan syukur di hati? Maksudnya adalah dia mengimani, dia meyakini semua nikmat yang Allah, semua nikmat yang ada pada kita ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sehat dari Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencari rizki, itu semua juga karena Allah. Diberikannya kita pasangan hidup soleh soleha, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, memiliki anak keturunan soleh soleha, itu semua datang dari Allah. Diberikannya kita kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, itu juga karena dari Allah. Semuanya adalah karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semua datangnya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di antara kita ada orang-orang yang seperti Qarun. Qarun adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Qarun diberikan oleh Allah kelapangan rizki, diberikan oleh Allah kelapangan kekayaan, tetapi Qarun tidak mengatakan itu semua datang dari Allah, melainkan Qarun mengatakan semua harta yang ia miliki itu semua adalah karena kepandaian, kepiawaian dia di dalam berusaha. Sebagaimana Allah sebutkan tentang apa yang diucapkan oleh Qarun itu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-78, surat yang ke-28 ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi, yang artinya Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Sehingga Qarun diadab, dibenamkan oleh Allah ke bumi ini. Oleh karena itu, maka rukun syukur yang pertama adalah syukur di hati. Meyakini semua fasilitas yang kita dapatkan ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Rukun syukur yang kedua adalah syukur di lisan. Apa maksudnya syukur di lisan? Lisannya memuji Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Duha, ayatnya ayat terakhir, surat Ad-Duha ayat terakhir. Apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka sebut-sebutkanlah, maka tunjuk-tunjukkanlah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kalau mendapatkan berita yang menyenangkan,
Nabi itu kalau mendapatkan berita yang menggembirakan, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihah, yang artinya segala puji bagi Allah yang dengan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Itu kalau Nabi mendapatkan berita yang menyenangkan, satu kondisi yang membahagiakan. Sebaliknya, ketika Nabi mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, satu kondisi yang menyedihkan, maka Nabi juga tetap memuji Allah, namun dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi ujian, alhamdulillah. Mendapatkan kondisi yang menyenangkan, alhamdulillah. Mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, alhamdulillah. Karena intinya semua cobaan, musibah, ujian itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya kita memuji Allah, karena kita tanpa beristighfar, Allah sudah hapus dosa-dosa kita karena musibah yang kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah rukun syukur yang kedua. Rukun syukur yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu dengan syukur pada anggota badan. Maksudnya mengoptimalkan seluruh bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, lihat Nabi kita. Beliau kalau sujud, kalau sholat sampai bengkak kaki beliau. Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini, wahai Rasulullah? Bukankah Anda ini maksum, manusia yang dipelihara terjaga dari maksiat, dari dosa? Andaikan Anda pernah melakukan dosa, tentu sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini sampai sholat bengkak kaki Anda?" Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Tidaklah aku ini senang? Apa aku gak bangga disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dengan melakukan 3 rukun syukur tadi. Yang pertama, apa tadi Bapak Ibu? Syukur di hati, meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, syukur di lisan, sering memuji Allah. Yang ketiga, syukur pada anggota badan. Maksudnya mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, di rumah Allah Masjid Al-Ikhlas ini, semuanya tercatat di sisi Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini untuk yang pertama kalinya mungkin dari sekian lama saya tidak menginjakkan kaki ke Masjid Al-Ikhlas, perumahan Bumi Marina Mas, Surabaya. Maka topik yang akan kami angkat ke permukaan sifatnya masih insidentil, sifatnya masih tematik. Adapun jika nanti memang ditakdirkan oleh Allah kita bertemu kembali, maka tentunya agar kajian ini berurut terus, akan kami ambilkan dari kitab yang ditulis oleh para alim ulama, dan kita akan bahas secara sistematis tentunya. Dan tentunya pembahasan kitabnya akan kami pilihkan
yang tidak berbenturan dengan pembahasan kitab yang disampaikan oleh para asatid, yaitu yang memberikan kajian di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Bumi Marina Mas, Surabaya ini. Baik, pagi hari ini karena materinya adalah tematik, tema yang akan kami angkat ke permukaan, kami beri judul Indahnya Islam. Indahnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada umat ini dengan dua wasiat. Saya ulang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada umat ini dengan dua wasiat, dan dua-duanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Wasiat yang pertama disebut dengan wasiatul khassah, wasiat khusus. Dan wasiat yang kedua disebut dengan wasiatul ammah. Apa itu wasiatul ammah? Wasiat secara umum. Jadi ada wasiat yang khusus, ada wasiat yang umum. Apa itu maksudnya wasiat Allah yang khusus, dan apa pula maksudnya wasiat Allah yang umum? Saya jelaskan. Wasiat Allah yang namanya wasiatul khassah, wasiat yang khusus adalah yaitu wasiat yang Allah berikan kepada nabi tertentu, anak keturunan tertentu. Tidak semua orang mendapatkannya. Jadi memang pilihan ini. Nabinya tertentu, dari kalangan anak keturunan tertentu, tidak semua orang. Makanya namanya saja khusus, khassah. Lalu kemudian yang kedua, nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Yang kedua, yaitu namanya wasiatul ammah, wasiat secara umum. Maksudnya apa? Wasiat yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, seluruh manusia. Nah, jadi tidak pada kelompok tertentu, kalangan tertentu, atau mungkin nabi tertentu, tidak. Semua orang mendapatkan wasiat tersebut. Sekarang saya akan tunjukkan dalil-dalilnya terkait dengan dua wasiat tersebut, agar kita semakin jelas. Wasiat yang pertama yaitu disebut dengan wasiatul khassah, wasiat yang khusus. Allah berikan kepada nabi tertentu, rasul tertentu, anak keturunan tertentu. Gak semua orang dapat. Dalilnya di mana? Dalil Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang nomor 2 Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke-132. Al-Baqarah 132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita dengarkan ya, Al-Baqarah ayat 132. Ini dalil tentang wasiat secara khusus. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di situ ada kata-kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan dibaca terjemahannya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Yaitu Ismail dan Ishak. Lanjut. Demikian pula Yakub. Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya. Jadi gak semua orang, hanya nabi tertentu
dan anak keturunan tertentu. Apa wasiatnya? Silakan. Ibrahim berkata, Apa kata Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? hai anak-anakku, Ya, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Lanjut wasiatnya. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, jelas sekali. Maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kematian kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Oh, ini berarti wasiat khusus untuk nabi khusus, rasul khusus, anak keturunan khusus. Tidak semuanya. Tak kasih dalil yang lain. Agak banyak ini dalilnya. Di antara dalil yang lain, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan, yaitu apa yang Nabi wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu kalau pengen tahu, Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama. Rasul pertama. Jadi Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi pertama Adam alaihissalam. Jumlah Nabi 120.000 lebih. Jumlah Rasul 313. Ya, jumlah Nabi 120.000. Jumlah Rasul 313. Nabi pertama Adam alaihissalam. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Yang kita ketahui namanya hanya 25 orang. Itulah sebabnya rukun iman yang nomor 4 setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada para rasul utusan Allah. Makanya jumlahnya banyak. Yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya wajib kita imani. Nah, apa wasiat Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam? Allah berfirman di surat Yunus. Ayo dibuka surat Yunus, surat nomor 10. Ayatnya ayat 72. Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Surat Yunus ayatnya ayat 72. Surat 10 ayat 72. Saya baca yang bagian akhir. Bagian akhir. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Silakan baca. Boleh, silakan. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikitpun daripadamu. Lanjut. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Terus itu perkataannya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Lanjut. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, ya toh, lihat kata Nabi Nuh alaihissalam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk menjadi seorang muslim. Loh, berarti Ustadz kalau begitu kesimpulannya seluruh nabi dan rasul itu Islam. Iya, gak ada nabi rasul beragama lain, itu gak ada. Gak ada. Semua nabi, semua rasul, 120 orang, 120.000 nabi, 313 rasul Islam. Gak ada agama lain, gak ada. Ya, mana dalil yang lain? Kita masih wasiat khusus ya, masih wasiat khusus ini. Ini belum masuk materi ini ya. Saya akan sampaikan ini bahwasanya semua nabi itu disuruh beragama Islam oleh Allah. Saya tunjukkan lagi, silakan dibuka suratnya Al-Baqarah. Ayatnya 131, Al-Baqarah 131. Allah berfirman, saya baca penggalannya. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Silakan. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Tunduk patuhlah. Terus. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepadamu semesta alam. Baik. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu terjemahannya. Sebenarnya kalau kita lihat terjemahannya, itu sebenarnya bukan tunduk patuh. Kita artikan apa adanya ya.
yang ada di dalam Al-Quran ini. Saya ulang. Idza qala lahu rabbuhu. Nah, jazakallah. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah. Nah, itu yang benar. Aslim. Ya. Islamlah. Terus kemudian qala aslamtu. Ibrahim menjawab, aku telah Islam. Nah, itu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk beragama Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasul itu pernah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius. Heraklius itu isi suratnya Nabi adalah di awal-awal aslim taslam. Itu isi suratnya itu. Kepada Heraklius. Ya. Kok kayak nama grup Ustaz? Nama grup WA itu ya, aslim taslam. Ya, itu isi surat. Isi suratnya Rasulullah kepada Heraklius. Bunyinya aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam dan kamu taslam, akan selamat. Nah, itu. Dan ternyata Heraklius tidak masuk ke dalam agama Islam. Kita lanjutkan dalil. Kita masih berbicara wasiat Allah yang khusus. Allah memerintahkan para nabi-nabinya untuk beragama Islam. Kita lihat yang lain Bapak Ibu, silakan bisa dibuka, yaitu surat Yunus ayat 84. Yunus ayat 84, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Nuh sudah, Ibrahim sudah, Nabi Yakub sudah, sekarang Nabi Musa giliran. Giliran Nabi Musa ini. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk beragama Islam. Suratnya Yunus ayat 84. Allah berfirman, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Silakan. Berkata Musa, apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya? Silakan. Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Bertawakallah, maaf. Bertawakallah kepadanya saja. Terus, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri atau muslim. Nah, ya kan? Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Bani Israel? Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang muslim. Berarti Nabi Musa juga Islam, Bapak Ibu sekalian, muslim. Ya, nggak ada nabi beragama lain, itu nggak ada. Semua nabi dan rasul itu muslim. Dalil yang lain, Nabi Isa. Kaget Anda. Nabi Isa muslim, Bapak Ibu, Islam. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat nomor 3 Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu Islam. Ali Imran ayat 52. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Silakan, gak apa-apa dibaca dari awal. Ali Imran 52, surat nomor 3, ayatnya 52. Silakan. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel. Nah, ketika Nabi Isa telah mengetahui keingkaran Bani Israel, lanjut. Berkatalah dia. Apa kata Nabi Isa kepada Bani Israel? Silakan. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Terus. Untuk menegakkan agama Allah. Lanjut. Maka Hawari atau sahabat-sahabat yang menjawab. Ya. Kami tak penolong-penolong agama Allah. Terus. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Nabi Isa muslim, sahabat-sahabatnya juga muslim. Gak ada Nabi Rasul agama lain, itu gak ada. Ya, baik, saya tambahkan lagi sekarang dalil.
bahwasanya Allah berwasiat kepada para nabi, para rasul agar memeluk agama Islam. Kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu di surat Yusuf, Bapak Ibu akan kaget. Nabi Yusuf itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam. Nabi Yusuf. Suratnya surat Yusuf ayat 101. Surat Yusuf itu surat nomor 12, ayatnya ayat 101. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, Yusuf ayat 101, nanti di bagian akhir-akhir ayatnya itu. Gak apa-apa deh, kita baca dari awal. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani. Itu intinya di situ. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Silakan baca artinya. Ya Rabbu, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagai kerajaan, Ya. dan telah mengajarkan kepadaku sebagai tabir mimpi. Terus. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkaulah pelindungku. Terus lanjut, pencipta. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Lanjut. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam atau Muslim. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, Muslim. Berarti tidak ada nabi dan rasul itu beragama lain. Semua nabi dan rasul itu Islam. Ini saya ulang-ulang terus ya, supaya kita paham. Jumlah nabi 120.000, jumlah rasul 313, semuanya Islam. Sekarang saya akan tunjukkan wasiat Allah yang kedua. Nah, nomor 1 kan sudah. Namanya wasiatul ammah. Wasiat sifatnya umum, mujmal, global. Semua orang yaitu mendapatkan wasiat ini. Apa itu? Saya yakin ayatnya kalau saya baca, Bapak Ibu pasti hafal. Karena ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan tidak ada satupun khatib para asatid kita yang tidak menyinggung ayat ini. Apa itu wasiat Allah yang umum untuk semua orang? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an suratnya Ali Imran, surat yang ketiga ayatnya 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Silakan dilanjutkan sendiri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di surat Al-Baqarah fala tamutunna pakai fa. Fal Al-Baqarah 132 tadi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di Ali Imran pakai waw. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya baca. Silakan. Hai orang-orang yang beriman. Semuanya berarti hai orang-orang yang beriman. Bukan kepada nabi tertentu, rasul tertentu, anak keturunan tertentu. Semuanya. Lanjut, ulang lagi. Hai orang-orang yang beriman. Apa itu perintah Allah? Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Lalu apa wasiatnya Allah kepada orang beriman? Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, jelas sekali. Janganlah kalian sekali-kali wafat, meninggal dunia, kecuali saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Jelas sampai di sini Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu saya tambahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa itu sahih. Riwayatnya Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nomor hadisnya 1260. Bagaimana bunyi doanya? Kalau bisa doa ini dihafalkan Bapak Ibu.
Doa dihafalkan supaya kita sewaktu-waktu mati dalam keadaan Islam. Apa itu doanya? Doanya begini bunyinya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma hfadhni bil islami qa'iman wahfadhni bil islami qa'idan wahfadhni bil islami raqidan. Jadi ada 3 itu. Saya langsung artikan aja. Allahumma hfadhni bil islami qa'iman. Ya Allah, peliharalah diriku dengan Islam ketika aku sedang berdiri. Wafadni bil islami qa'idan. Peliharalah Islam itu untukku dengan Islam ini ketika aku sedang duduk. Wafadni bil islami raqidan. Dan peliharalah aku dengan Islam ini saat aku sedang tiduran. Berdiri, duduk, tidur, Islam. Mati dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, Islam. Itu maksudnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan seorang muslim dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita tetap memegang yaitu akidah tauhid ini, yaitu berpegang teguh yaitu kepada Islam ini sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan. Nah, mulai masuk materi. Lu dari tadi belum Ustaz? Belum, ini masih muqaddimah. Bapak Ibu sekalian, muncul pertanyaan, Ustaz, lalu apa alasannya kita disuruh mati dalam keadaan Islam? Allah tidak memerintahkan kita mati Nasrani, mati Yahudi, mati Hindu, mati Buddha, mati Konghucu, mati agama Sinto, mati agama Majusi. Tidak. Allah katakan jangan mati kecuali Islam. Memangnya ada apa dengan Islam ini? Ya ini yang akan kita bahas. Indahnya Islam. Kenapa kita ini kok harus wafat harus dalam keadaan Islam? Sampai berdiri Islam, duduk Islam, tiduran berbaring Islam. Ada apa dengan Islam ini? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ada satu hal Bapak Ibu yang perlu saya tanamkan, saya tekankan pada kajian pagi hari ini. Ada 2 hal Bapak Ibu, 2 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Apa 2 hal itu? Yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah rincian ajaran agama. Saya ulang ya, saya ulang. Ini penting ini. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah rincian ajaran agama. Apa maksudnya? Satu dulu, agama. Pak, Bu, tadi sudah saya ulang-ulang. Semua nabi, semua rasul agamanya satu, mentauhidkan Allah, Islam. Mana dalilnya? Semua nabi dan rasul semuanya mentauhidkan Allah. Tidak ada nabi dan rasul ngajarkan syirik, menyembah dirinya, nyembah patung, nggak ada. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah agamanya satu, mentauhidkan Allah, yaitu Islam. Mana dalilnya? Ayo dibuka Al-Qur'annya. Suratnya surat nomor 21 Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Ulang lagi kalimat itu Pak Didi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Sekali lagi kalimat itu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Silakan. Sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa itu? Semuanya rasul itu. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jelas. Semua nabi dan rasul dakwanya adalah mentauhidkan Allah.
Islam semuanya. Kalau kita bicara agama loh ya, bicara agama, semua nabi dan rasul itu Islam, semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Namun Bapak Ibu, ada komanya ini, ada komanya. Ternyata ketika berbicara rincian ajaran agama beda-beda, berbeda-beda. Saya ulang ya, kalau bicara agama semuanya sama, Islam. Tapi kalau berbicara rincian ajaran agama beda-beda tiap nabi dan rasul. Contoh, saya berikan contoh ini. Dulu syariatnya Nabi Musa alaihissalam, syariatnya Nabi Musa itu yang namanya lemak sapi, yang namanya kambing itu haram. Tapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal. Nabinya sama, Islam, ajarannya beda. Makanya tolong dua hal ini dibedakan, antara agama dengan rincian ajaran agama. Beda. Kalau agama sama, kalau rincian ajaran agama beda. Contohnya, sebelum tak tunjukkan dalilnya, di zaman Nabi Musa yang namanya lemak sapi dan kambing itu haram. Tetapi kalau di zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal. Daging sapi halal, daging kambing halal. Di zaman Musa haram. Dalilnya, ayo dibuka, dibuka. Suratnya nomor 6 Al-An'am, ayatnya 146. Ayo, surat Al-An'am, surat nomor 6, ayatnya 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi, apa itu kepada orang-orang Yahudi? kami haramkan segala binatang yang berkuku. Untuk orang Yahudi kami haramkan semua binatang yang berkuku. Lanjut. Dan dari sapi dan domba. Loh, sapi domba diharamkan untuk Yahudi. Terus. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Terus, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang berperut besar dan usus. Terus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Terus, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar. Nah, baik, surat Al-An'am ayat 146, yaitu Bani Israel, maka diharamkan untuk mereka, umatnya pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam, yaitu memakan lemak sapi dan kambing. Seperti itu ya. Adapun syariatnya Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya, lemak yang menempel pada daging kambing itu, lemak yang menempel pada daging sapi, boleh gak kita makan itu? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Adapun di zaman Nabi Musa tidak diperbolehkan. Kalau sate itu ada lemaknya enggak? Sate itu ada, ya, gajinya ada lemaknya. Boleh kita makan? Boleh. Di zamannya Nabi Musa tidak diperbolehkan. Contoh lagi, semua nabi agamanya sama, syariatnya beda-beda, intisari ajarannya beda-beda, rinciannya beda. Contoh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf ini beda lagi ini. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang namanya sujud kepada orang itu boleh. Sujud kepada orang itu boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW melarang keras, mengharamkan, yaitu sujud kepada orang soleh. Haram. Di zaman Nabi Yusuf, sujud kepada orang soleh itu diperbolehkan. Mana dalilnya? Kalau di zaman Nabi Yusuf sujud kepada orang soleh, ini manusia loh, ini disujudi, boleh di zaman Nabi Yusuf. Dalilnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Nah, mohon maaf, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud saya, yaitu ketika menjelaskan tadi surat Al-An'am ayat 146. Nah, itu dijelaskan bahwasanya setiap nabi syariatnya berbeda-beda, ajarannya berbeda-beda, tapi agama mereka tetap satu, yaitu Islam. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan agar wanita itu sujud kepada suami mereka. Nah, ini menunjukkan berarti syariatnya Nabi Muhammad tidak diperbolehkan orang itu sujud kepada manusia atau kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari, nomor asli tapi ya, nomor 3443, apa kata Nabi? Al-anbiya'u, nomor asli tapi ini, nomor asli. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syata wa dinuhum wahidun. Sahih Bukhari nomor 3443. Mudah diingatkan. Apa kata Nabi? Para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka beda-beda, agama mereka tetap satu. Jadi para nabi itu dimisalkan seperti saudara seibu. Ibu-ibunya mereka beda-beda, tetapi agama mereka tetap satu. Apa agama mereka para nabi dan rasul? Mentauhidkan Allah alias Muslim. Baik, sampai di sini insya Allah Bapak Ibu sekalian faham, yaitu memahami bahwasanya dibedakan antara agama dengan rincian ajaran agama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, muncul di tengah-tengah masyarakat kita mereka dari kaum liberal. Orang-orang liberal mengatakan bahwasannya terkait dengan agamanya para nabi. Orang liberal mengatakan Ibrahim itu bapak dari 3 agama, kata orang liberal. Ya, makanya Bapak Ibu sekarang ini ya bajunya Islam, tapi gaya berpikirnya liberal. Hati-hati. Orang liberal berkata Ibrahim itu adalah bapak dari 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Ya, padahal klaim mereka liberal ini sudah dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, yaitu dikatakan oleh orang liberal bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani juga mengklaim Ibrahim itu adalah Kristen Nasrani. Mereka berdebat ya terkait masalah ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ayo Pak Didi, surat nomor 3 Ali Imran ayatnya 65. Surat nomor 3 ayat 65. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Silakan. Ya, ayat 65 ya. Surat 3 ayat 65. Hai ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Ulang lagi. Hai ahli kitab. Ya. Mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Kenapa kalian kok saling bantah-membantah masalah Ibrahim? Sebab orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Nasrani berkata Ibrahim itu Nasrani. Akhirnya kata Allah, kenapa kalian kok saling bantah-membantah terkait masalah Ibrahim? Lanjut teruskan. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Padahal loh, Taurat sama Injil itu turunnya sesudah Nabi Ibrahim. Loh kok kalian bisa mengklaim Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi? Bagaimana mungkin Ibrahim itu beragama Nasrani?
Padahal agama Yahudi itu baru ada setelah Ibrahim. Agama Nasrani itu baru ada setelah Ibrahim. Ya, lanjut teruskan. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Baik, lalu Allah membantah lagi. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Silakan dibuka, yaitu surat Al-Baqarah ayat 140. Al-Baqarah 140. Ya, silakan. Allah berfirman, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Silakan. Apakah kamu, baik orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Loh, lihat kata Allah. Apakah orang Yahudi itu, orang Nasrani itu mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, Yakub dan anak keturunannya itu orang Yahudi dan Nasrani? Lanjut. Katakanlah Muhammad, apakah kamu lebih mengetahui apakah Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Terus. Dan Allah sekali-sekali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, namun sayangnya orang liberal tidak mau mendengarkan dalil Al-Quran. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua Nabi dan Rasul adalah Islam. Hanya saja ajarannya yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan masuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Lalu apa alasannya kita ini kok disuruh mati dalam keadaan Islam? Apa istimewanya Islam? Maka di antara bentuk keistimewaan agama Islam, indahnya Islam, akan kami sampaikan satu persatu. Apa itu? Yang pertama, indahnya Islam ini, keistimewaan agama Islam. Yang pertama adalah Islam adalah satu-satunya agama, satu-satunya, gak ada dua, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Dan bedanya ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau mencatat boleh, atau mau diingat-ingat boleh. Ya. Saya ulang, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan menghapus semua agama samawi. Semua agama samawi dihapus oleh Islam. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad SAW sudah nggak berlaku itu Injil. Nggak berlaku. Wong sudah ada Quran kok. Ya. Ada Quran, jadi nggak berlaku. Injil, Taurat, Zabur nggak berlaku. Quran itu kitab penyempurna, penghapus seluruh kitab. Al-Quran itu penghapus semua kitab, nggak berlaku. Lah kok anehnya ada seseorang itu yang menukil yaitu kitab Injil daripada Al-Quran. Ya, baik, baik. Kita nggak usah sebut namanya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah nggak perlu, nggak ada itu yang namanya Injil. Wong sudah ada Al-Quran. Mana dalilnya? Mana dalil Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan penghapus seluruh agama samawi? Saya kasih dua dalil. Dalil pertama surat An-Nisa. Ayo. An-Nisa, mohon maaf bukan An-Nisa, Ali Imran ayat 19. Surat nomor 3 Ali Imran ayatnya 19. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Allah berfirman begini, saya baca penggalannya saja. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Silakan. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu kalau mau diartikan sesuai dengan ayatnya, apa adanya, sebenarnya tidak seperti yang dibaca Pak Didik tadi. Kalau yang dibaca tadi itu kan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Itu kalau mau diartikan apa adanya, begini mestinya artinya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi kami hanya Islam. Agama yang ada di sisi Allah cuma Islam. Hanya itu. Terus saya tambahkan dalil satu lagi, bahwasanya Islam itu penghapus seluruh agama samawi.
yaitu suratnya sama, Ali Imran ayat 85. Suratnya sama, Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Silakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam. Ulang lagi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia memeluk agama-agama lain selain Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Tidak diterima oleh Allah agama itu. Gak diterima. Jelas itu, gak diterima oleh Allah. Terus bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat? Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Loh, rugi, menyesal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat penyesalannya mereka. Bapak Ibu kalau kepingin tahu, lihat penyesalan mereka. Itu Allah cantumkan itu dalam Al-Quran surat Ibrahim. Mereka mengatakan, ya Allah kembalikan. Jadi ketika adab sudah di depan mata, neraka sudah ada di hadapannya, siksaan sudah ada di depan, baru sadar. Apa kata mereka? Ya Allah kembalikan aku hidup di dunia, hidupkan kembali aku ke dunia. Niscaya aku mengikuti jalan-jalan Rasul. Telat. Ketika kamu dulu masih hidup, ngapain memilih agama lain? Tidak memilih agama Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di mana itu penyesalan mereka? Itu ada di surat Ibrahim. Coba dibuka penyesalan mereka, yaitu saat adab sudah di depan mata. Surat Ibrahim surat nomor 14 ya. Ayatnya yaitu ayatnya adalah surat Ibrahim. Ayatnya itu berapa itu? Ayat 3 sebentar. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah hidupkan kami. Ya. Disebutkan di dalam surat Ibrahim Bapak Ibu sekalian. Ayatnya itu 40-an begitu ya, sekitar sebentar. Ayat berapa Bu? Ibu-ibu sudah ada yang ketemu? Belum ada yang ketemu? Ayatnya sebentar. Mereka mengatakan, yaitu bahwasanya ya Rabb, ya keluarkan kami dari neraka ini. Ya tangguhkan kematian kami. Berapa? 44. Ayat 44. Ya, wa andirin nas. Wa andirin nasa yawma ya'tihimul adabu fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Silakan. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Terus maka berkatalah orang-orang yang zalim. Lihat perkataan mereka ketika mereka yaitu berhadapan dengan azab. Apa perkataan mereka? Ya Rabb kami, berikanlah kami atau kembalikanlah kami ke dunia. Berikan kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Terus kalau mereka dihidupkan kembali, apa janjinya mereka? Niscaya kami akan mengakui seruan engkau. Loh. Nah, niscaya kami akan mematuhi seruanmu ya Allah, dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Terus apa kata Allah kepada mereka? Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia? Ya. Bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya nih, saat ini saat ini kita sedang berada dalam angan-angan mereka yang telah tiada. Saat ini kita sedang berada dalam angan-angan mereka yang telah mati. Mereka yang terkungkung dalam kubur,
Mereka orang-orang zalim, orang-orang kafir, mereka ingin dihidupkan kembali oleh Allah dan ingin mematuhi seruan Allah dan mengikuti jalan para rasul. Terlambat. Maka kita yang masih dikasih kesempatan hidup ini, jangan sia-siakan dalam hidup ini untuk tidak beramal soleh. Perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, keindahan Islam, keistimewaan Islam. Makanya kita disuruh meninggal dalam keadaan Islam. Apa istimewanya? Yang kedua, Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin bahwa orang kafir yang masuk Islam alias mu'alaf, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dihapus, diampuni, bersih. Hanya Islam. Jadi tidak perlu masuk ke salah satu ruangan atau bilik gitu ya, nggak perlu. Terus bayar, terus kemudian setelah itu ya sudah diampuni bebas. Kok enak ini ya? Enak nggak model kayak begini? Ya, nggak perlu. Ya. Jadi jelas jaminannya dalam kitab, dalam Al-Quran, Kitabullah. Orang kafir yang masuk Islam itu jelas semua dosanya diampuni oleh Allah. Mu'alaf itu dosanya bersih. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan dalam surat nomor 8 Al-Anfal ayatnya 38. Al-Anfal ayat 38. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Silakan, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, terus niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Terus, Dan jika mereka kembali lagi, kalau mereka balik lagi kafir, murtad, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunatullah terhadap orang-orang dahulu. artinya azabnya Allah berlaku untuk mereka. Jadi mempermainkan agama, masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam. Hati-hati yang seperti ini ya. Jadi orang masuk Islam itu dosanya dihapus oleh Allah. Siapa yang menjamin? Allah Azza wa Jalla. Di mana jaminannya Allah? Surat Al-Anfal ayat 38. Beda sama agama lain. Kalau ingin penebusan dosa, masuk ke dalam bilik. Ya, pengakuan dosa. Bayar loh itu. Bayar apa enggak itu? Bayar. Kita enggak perlu. Makanya ada yang aneh-aneh. Ya, ingin masuk surga bayar 50.000. Berapa? Bayar berapa? Waktu itu sempat viral. Ya, ingin masuk surga bayar. Loh, yang kayak begini enggak ada tuntunannya. Ya. Baik, sekarang nomor 3. Yang nomor 3, keindahan Islam, keistimewaan Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Hanya Islam, agama yang mudah itu Islam. Gak ada agama mudah kecuali Islam. Enak ajarannya itu disesuaikan dengan kemampuan. Bukan enak. Ya. Seperti itu. Perintah itu disesuaikan kemampuan. Kalau larangan, tidak. Mana dalilnya? Islam satu-satunya agama yang menghendaki kemudahan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayatnya 185. Saya baca penggalannya saja. Penggalan ayat yang ada di akhir-akhir ayat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, artinya apa? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Loh, Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Makanya jangan mempersulit diri di dalam Islam. Sudah ngikuti aja apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah kok, mudah. Mana dalil yang lain? Tolong dibuka Sahih Bukhari. Saya bawa Sahih Bukhari. Itu yang cetakan terjemahan, nomornya 33. Kalau nomor aslinya 39.
Kalau kita terbiasa nomor asli ya, di kitab aslinya 39. Karena ini cetakan terjemahan, beda penomoran, nomor 33. Silakan dibaca. Dari Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala radhiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usra." Silakan baca. Tuh, bukan. Inna dina yusrun falan yushadda hadad dina ahadun illa ghalaba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ya, surat mohon maaf, nomor 33 Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Baik, yang saya bacakan tadi itu adalah riwayat At-Tabrani. Ini yang riwayat Bukhari nomor 33 atau nomor aslinya 39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. Nabi SAW bersabda, silakan. Sesungguhnya agama Islam itu ringan atau mudah. Ulang lagi sesungguhnya. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Barang siapa memberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agama itu. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Tidak ada orang yang berlebih-lebihan di dalam agama Islam ini kecuali akan mengalahkannya. Apa maksudnya akan mengalahkannya? Dia tidak akan mampu melakukannya. Islam ini sudah mudah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, ikuti apa adanya. Orang yang terlalu berlebih-lebihan menambah-nambah urusan ibadah atau dalam beragama, maka dia akan kalah. Maksudnya akan kalah itu, dia tentu tidak akan pernah sanggup melakukannya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau mengikuti sunnah Rasul dalam setiap hari, itu sudah lebih dari cukup. Sehari loh ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ngikuti sunnah Rasul, itu banyak yang kita tinggalkan. Contoh, sunnah Rasul mulai bangun tidur Nabi mensunahkan mengusap, yaitu mengusap kantuk yang ada di wajah. Jadi ucek-ucek itu sunnah itu sunnah itu. Nabi kalau bangun tidur selalu melakukan demikian. Terus baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Loh, terus kemudian ke kamar mandi. Untuk apa? Mencuci tangan dulu 3 kali. Kenapa? Karena kata Nabi, kita tidak tahu tangan kita pada saat tidur itu kemana. Bisa jadi kita menyentuh sesuatu yang najis, makanya dicuci dulu sebelum dimasukkan ke dalam bak. Karena ini kita tidak tahu tangan kita. Loh, terus wudhu, berkumur-kumur. Bahkan dianjurkan istinsyak, menghirup air, karena setan tidur di dalam hidung tersebut. Loh, sudah wudhu, bersiwak. Setelah itu kemudian yaitu melakukan aktivitas. Apa yang kita lakukan? Ya tahajud, witir, itu sunnah Nabi. Setelah itu kemudian baca Quran, itu juga apa yang Nabi ajarkan. Terus kemudian sholat subuh, mohon maaf, qobliyah subuh, itu juga Nabi ajarkan. Sholat subuh berjamaah. Setelah itu menunggu waktu syuruk, sampai yaitu dia berzikir kepada Allah, sampai pada saat waktu syuruk dia sholat sunnah isyraq. Setelah sholat sunnah isyraq, maka dia melakukan aktivitas, yaitu dalam sehari-harinya, pekerjaannya. Lalu kemudian masuk waktu duha. Waktu duha dia melakukan sholat duha. Begitu seterusnya. Banyak sunnah Rasul. Ya, dan itu pun banyak yang belum kita kerjakan. Oh, ya. Jangankan begitu, pakai sandal kaki kanan, melepas sandal kaki kiri, itu ya sunnah Nabi. Menyisiri rambut dimulai dari rambut sebelah kanan, itu juga sunnah Nabi. Loh, ya. Jadi cukup apa yang sudah Nabi ajarkan, itu sudah lebih dari cukup. Kita lanjutkan. Jadi Islam ini agama yang mudah, tidak sulit. Sekarang yang nomor berapa Bapak Ibu? 4. Keindahan Islam yang nomor 4. Totalnya ada berapa Ustadz? Lebih dari 20. Sampai jam berapa ini? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya saya persingkat aja ya, karena saya masih ada amanah yaitu di tempat lain. Kita persingkat. Sekarang yang nomor berapa? 4. Yang keempat, keindahan Islam, keistimewaan agama Islam. Satu-satunya agama, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak menghukumi dosa bagi orang yang khilaf alias lupa. Orang lupa itu di dalam Islam tidak dihukum dosa.
Namanya orang lupa. Lali. Lupa. Khilaf. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu, ya, Bapak Ibu kalau kepingin tahu ini ya, bahwasanya di dalam Islam ini rinciannya aja deh, rinciannya dulu sebelum dalil. Di dalam Islam ini ada 3 hal yang dimaafkan oleh Allah, alias tidak tertulis dosa. 3 hal, 3 perbuatan yang tidak dihitung dosa, pelakunya dimaafkan oleh Allah. 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang yang lupa alias tidak sengaja. Itu tidak dosa. Saya lupa ya. Namanya lupa. Tidak sengaja saya melakukan tidak sengaja, maka tidak dihukum dosa. Nanti dalil-dalilnya ya, sabar. Yang kedua adalah yaitu yang tidak dihukum dosa, yaitu orang yang, jadi kalau yang pertama tadi lupa, yang nomor 2 itu tidak sengaja. Nomor 2 tidak sengaja. Nomor 1 lupa, nomor 2 tidak sengaja. Yang nomor 3, dia melakukan itu karena dipaksa, maka tidak berdosa. Dipaksa untuk berbuat dosa, lalu kemudian dia dalam ancaman, lalu dia melakukan perbuatan itu, maka dia tidak berdosa karena ada ancaman. Baik, mana dalilnya untuk 3 hal ini? Yang pertama adalah karena lupa, itu surat Al-Baqarah ayatnya 286. Al-Baqarah ayatnya 286. Apa katanya Allah? Ada doa bunyinya begini, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Apa artinya? Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami karena khilaf, lupa kami. No, itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Jangan engkau hukum kami karena kami ini lupa, inasina au akhtana, atau tidak sengaja. Ini yang pertama, dalil yang pertama. Yang kedua, yang tidak sengaja, surat 33 ayat 5. Tolong dibuka surat 33 ayat 5. Surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Ya, itu di situ poinnya. Ayo dibaca lagi. Dibaca Pak Didi, silakan. Dari awal aja. Dari awal aja supaya enak, nggak apa-apa. Panggillah mereka anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Terus. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Teruskan. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Sekarang poinnya. Dan tidak ada dosa atasmu. Ulang lagi. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Nah, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Nah, jadi kalau tidak sengaja tidak berdosa. Khilaf, tidak berdosa ya. Yang ketiga, dipaksa. Karena dipaksa dia, maka dia tidak berdosa. Ya, karena dipaksa. Mana dalilnya? Quran surat nomor 16. Quran surat nomor 16 ayatnya ayat 106. Quran surat nomor 16 itu surat apa? An-Nahl. An-Nahl ayatnya ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nahl ayatnya 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Silakan. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapatkan murkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Loh, tidak berdosa karena dipaksa. Ya, sebagaimana cerita tentang Amr bin Yasir. Amr bin Yasir, ya, Yasir adalah bapaknya Amr.
Ibunya Amr namanya Sumayyah. Nah, seperti itu ya, radhiyallahu anhum. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ammar, Yasir dan Sumayyah, anak dan bapak ibunya ditangkap oleh orang-orang kafir, diikat, ditaruh di tengah padang pasir, diterik matahari yang luar biasa. Lalu kemudian Yasir, ayahnya Ammar, dipaksa untuk mengatakan berhala itu sebagai Tuhannya. Lalu Yasir berkata, Ahad, 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 maksudnya Allah itu Ahad, Allah itu Ahad. Maka Yasir tewas, dibunuh oleh orang kafir. Lalu giliran ibunya Ammar, yaitu Sumayyah, sama perintahnya, dipaksa untuk kafir. Sumayyah juga mengatakan seperti perkataan suaminya, Ahad, 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 Allah itu Esa, Allah itu Esa. Maka yaitu besi panas yang telah dipanaskan oleh Abu Jahal dan teman-temannya ditusukkan ke rahim Sumayyah sampai tembus ke atas. Maka Sumayyah dikenal dengan syuhada, wanita mati syahid pertama dalam Islam. Sumayyah melihat orang tuanya pada tewas, giliran Amr anaknya, kalau kau tidak mengatakan berhala itu sebagai Tuhanmu, nasibmu sama seperti bapak ibumu. Maka Amr berkata, yaitu Lata, 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 menyebut nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka orang kafir meninggalkan Amr dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian dibiarkan dalam keadaan terikat. Mereka pergi. Gak lama kemudian Rasul datang. Nabi sudah melihat 2 mayat tergeletak dan 1 orang disisakan, yaitu Ammar. Lalu didekati Ammar oleh Nabi. Katanya Ammar, wahai Rasulullah, jangan mendekatiku. Aku telah kafir sesudah aku beriman. Aku telah kafir. Maka Nabi terdiam, turun ayat barusan kita dengarkan, surat An-Nahl 106. Jadi kronologisnya ayat itu turun karena kejadian Ammar bin Yasir dan ibunya yaitu Sumayyah. Sehingga dalam hal ini kalau kau dipaksa maka tidak berdosa, asalkan hatimu tetap beriman kepada Allah. Cuman lisanmu saja yang mengatakan kafir, maka tidak berdosa. Maka Ammar tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan Islam ini agama, satu-satunya agama yang tidak menghukum dosa bagi orang-orang yang khilaf ataupun lupa. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, perlu ini 3 hal tadi Pak. Apa saja tadi 3 hal tadi itu? Nomor 1 apa? Lupa. Nomor 2 apa tadi? Tidak sengaja. Nomor 3 apa tadi? Dipaksa. Itu dalam kaitannya kepada haknya Allah. Hanya Allah. Adapun kalau terkait dengan hak sesama manusia, nggak berlaku. Loh, sampean punya utang loh sama saya, Pak. Oh, saya lupa ya. Nggak bisa. Ya tetap wong ada. Apa itu hitam di atas putih. Ya seperti itu. Sampean itu pernah loh menggunjing saya. Oh, saya nggak sengaja saya itu. Ya nggak bisa. Kalau sesama manusia belum minan nas harus diselesaikan. Kalau sama Allah dimaafkan. Misalnya kita lupa nggak sholat, maka begitu kita bangun ya harus sholat. Misalnya kita nggak sholat zuhur, tidur jam 10 karena pengaruh obat mungkin atau bius. Bangun maghrib, nggak zuhur, nggak asar, tiba-tiba adzan maghrib. Maka ketika kita bangun, maka kita harus sholat. Ya sholatnya apa Ustaz? Ya sholat zuhur dulu, asar baru maghrib. Sholatlah ketika ingat. Tetapi apa yang kita tinggalkan tadi, melewati zuhur asar, nggak berdosa. Tapi jangan begini, wah aku lali ya, aku gak sholat. Nggak bisa, ya tetap sholat. Meskipun waktunya tidak tepat pada waktunya, tetap. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz saya itu lupa Ustadz, puasa Ramadan saya itu saya tinggalkan. Saya tahun yang lalu itu Ustadz hamil Ustadz, hamil. Setelah Ramadan saya melahirkan, habis melahirkan menyusui. Sekarang hamil lagi Ustadz, hamil lagi, saya tidak puasa. Insya Allah nanti melahirkan, menyusui. Mungkin Ustaz 2 tahun lagi saya hamil lagi kayaknya Ustaz. Ya Allah, sudah ada planning hamil ya. Ya Allah, banyak Ustaz utang saya itu. Saya lupa berapa jumlahnya. Lupa kan? Berarti kan ada kaitannya sama Allah. Semampunya saja. Yang Anda ingat, yang saya ingat ya 60 hari Ustaz. Tapi kalau 60 hari saya puasa tidak kuat, bayar fidyah. Enak kok Islam ini. Perintahnya disesuaikan dengan kemampuan.
Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Orang yang kena penyakit beser, kencing terus, sehingga dia kemana-mana pakai pampers, selesai, nggak masalah. Ketika sholat, pampersnya harus dicek, ada najisnya atau tidak. Nggak ada, Ustaz. Baik, silakan sholat. Jangan sampai takbiratul ihram pakai atau bawa najis. Yang penting pampers harus bersih dulu. Perkara nanti di tengah sholat dia pipis tanpa ia sadari, wong dia kena penyakit beser, maka selesai sholat nggak perlu diulang, semampunya aja. Yang penting awal sholat itu bersih, tidak ada najis. Termasuk orang sholat pakai kateter, kantong kencing. Ketika mau sholat, kantongnya saja dilepas, jangan selangnya, sakit itu ya. Kantongnya aja dibersihkan, jangan sampai bawa najis. Perkara dia sholat, di tengah-tengah sholat mengalir itu air kencingnya, dia pipis, berarti sah sholatnya, semampunya aja. Ada orang pakai apa ini, tatoan full, satu tubuhnya tato. Dia hijrah. Kalau menghilangkan tato itu nyawa taruhannya, belum lagi biayanya mahal. Sudah, sholat semampunya saja, sholat semampunya. Makanya saya pernah menjumpai ada orang tawaf tatoan ini tawaf. Semua yang tawaf itu pada jadi pusat perhatian orang. Lah orang ini tetap menunduk berdoa terus. Lah semua orang melihat. Ya gimana kita nggak tahu lah, wong orang tawaf itu kan pundak kanan itu harus melakukan ittiba. Ittiba itu membuka pundak kanan, menutup pundak kiri untuk laki-laki. Ya ketahuan lah tatonya itu, apalagi banyak. Itu sama ada salah seorang syekh ya, tentunya ya. Kita tahunya itu ya jelas ini syekh ini. Itu karena semua mata tertuju kepada dia, maka dinasihati oleh syekh orang-orang yang pada menggunjing, pada menjadikan pusat perhatian tersebut, yaitu mengatakan mamnu, nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu. Terus kemudian orang itu dipegang oleh syekh itu, dicium keningnya. Si orang tatoan tadi itu, anak tatoan tadi, dicium, dipeluk, didoakan sama syekhnya supaya kamu ini bisa istiqomah, ibadahmu diterima oleh Allah, mudah-mudahan hatimu ditetapkan oleh Allah dalam jalan hidayah. Didoakan sama syekhnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat orang itu dari casingnya, kita nggak tahu hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, maka Islam ini agama mudah, jangan mempersulit. Dan perintahnya disesuaikan kemampuan. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Sholat tidak bisa duduk, berbaring. Orang tidak bisa mengeluarkan zakat, ya sodako. Nggak bisa sodako, ya maka dalam hal ini dia dikasih sodako. Nggak bisa puasa, ya dikodok. Nggak bisa kodok, bayar fidyah. Nggak bisa berangkat haji karena usia, terbentur usia, ya dibadali dengan yang lain, dibadalkan, selesai. Islam itu indah, perintahnya disesuaikan kemampuan. Tetapi kalau larangan, nggak ada sesuai kemampuan. Tidak ada di dalam Islam. Jangan berzina sesuai kemampuanmu, nggak ada. Nggak ada. Jangan minum khamr semampunya, ya nggak ada ya. Sekali dilarang ya larang, sudah tinggalkan ya. Makanya enak beragama Islam ini disesuaikan kemampuan. Saya mau tanya, ada nggak agama yang melarang menikah? Ada nggak? Agama melarang menikah? Ada ya? Ada. Dalam kasus tertentu itu ada dilarang menikah, nggak boleh. Sedangkan Islam mau dia jadi ustadz, mau dia jadi kiai, boleh menikah, bahkan lebih dari ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, keindahan Islam adalah satu-satunya agama wahyu, agama dalil. Semua ada dalilnya dalam Islam. Islam itu bukan agama opini, bukan. Islam itu bukan agama ngarang, bukan. Tapi Islam itu agama wahyu, agama dalil. Bapak Ibu kalau membuka lembaran-lembaran Al-Quran, Bapak Ibu akan dapatkan keterangan. Ternyata semua di dalam ayat-ayat Al-Quran, Nabi menunggu perintah dari Allah. Contoh ayat tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Nabi nggak bisa jawab.
nunggu. Qul, jawab Muhammad. Turun wahyu. Jadi apa yang Nabi ucapkan itu bukan opini, bukan hasil dari karangan beliau. Berarti Islam ini agama dalil, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Nabi itu diancam oleh Allah. Ayo dibuka surat 69. Surat 69 Al-Haqqah ayatnya 44 sampai 46. 49 surat 69 ayatnya 44 sampai 46. Ya, sebentar lagi kita akhiri ya. Sebenarnya masih banyak ini, mengingat waktunya ya. Kita berbagi waktu dengan saudara kita yang lain. Surat 69 Al-Haqqah ayatnya 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Silakan. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, andai kata Muhammad itu mengada-ada, ngarang, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Lalu apa yang akan Allah lakukan kepada Nabi kita? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya. Rasul aja diancam. Rasul itu diancam, gak boleh opini. Lah kok sekarang banyak ustadz beropini. Menurut saya, ketika ditanya sama jamaahnya, Ustadz ini hukumnya apa? Kalau menurut hemat saya, opini berarti. Opini. Kalau menurut saya nggak boleh Ustadz beropini. Ustadz itu harus menyampaikan qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh generasi terbaik, para sahabat. Itu intinya agama. Allah, Rasul, para sahabat, pemahamannya dengan pemahaman sahabat. Itu, ya. Jadi nggak boleh beropini. Makanya Islam itu agama dalil. Bapak Ibu sekalian, maaf ini ya, maaf ini, maaf. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, licik dia, licik dia. Dia tahu kalau ada seorang nabi terakhir yang ada di kota Mekah. Dia tahu. Maka dia menyuruh kepada, yaitu pemuka-pemuka Quraisy kota Mekah, tanyakan kepada orang yang mengaku Muhammad di kotamu itu 3 soal. Jadi orang Mekah pergi ke Madinah. Lah sampai di sana mereka memberitahukan di kota kami Mekah ada seorang pemuda yang mengaku sebagai seorang nabi. Yahudi tahu kalau di kitab Tauratnya itu Muhammad, jelas tahu. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget, ada ayat di dalam Quran. Apa katanya Allah? Orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Cuman mereka menutup hatinya. Dia nggak mau mengimani ajaran Nabi. Apa kata orang Yahudi kepada mereka yang datang dari Mekah ini? Tanyakan kepada orang yang mengaku Nabi di kotamu itu 3 soal. Kalau dia bisa menjawab, maka berimanlah, sesungguhnya dia adalah Nabi. Apa itu yang harus kami tanyakan? 1, tanyakan kepada dia, siapakah orang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga menembus kebelahan bumi ini, keliling dunia? Siapa itu? Maksudnya Zulkarnain. Maksudnya itu. Maksudnya tanyakan siapa nama orangnya. Yang kedua, tanyakan kepada dia, siapakah pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua, yang tidur sampai ratusan tahun? Tanyakan. Jadi orang Yahudi tahu kalau itu Ashabul Kahfi. Ngetes ini. Tahu dia ini jawabannya. Tidur 309 tahun, tahu. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia, ruh itu apa? Seperti apa ruh itu? Tanyakan. Pulang bawa oleh-oleh 3 pertanyaan. Sampai di Mekah, Muhammad, jawab 3 pertanyaan ini. Kalau kau bisa menjawab, maka kami akan mengimani ajaran yang kau bawa. Apa yang tidak kau tanyakan? Yang pertama, siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga menembus belahan bumi ini? Yang kedua, orang pemuda-pemuda yang tidur dalam gua sekian lama, ratusan tahun, siapa mereka? Dan yang ketiga, apa itu ruh? Bapak Ibu tahu apa kata Nabi? Besok aku jawab. Nabi tidak menyebut insya Allah. Nabi tidak menyebut itu. Besok tak jawab. Kata para alim ulama, perkataan besok tak jawab berarti Islam itu agama dalil. Nabi tidak langsung menjawab kecuali menunggu berita dari
Allah Azza wa Jalla. Berarti Islam bukan agama dalil. Itu pelajaran pertama. Ternyata apa yang terjadi? Malaikat Jibril tidak turun selama berapa lama? Hampir sebulan gak turun. Maka orang-orang kafir Quraisy menuding Nabi, dasar pendusta, gak bisa jawab apa pertanyaan kami, mengaku-ngaku sebagai seorang Nabi, dan seterusnya. Dan Nabi sedih. Nabi sedih, diolok-olok oleh kaumnya. Apa kata Allah, teguran Allah kepada Nabi kita? Surat Al-Kahfi ayat 6. Apa katanya Allah? Apakah engkau akan bersedih hati dan engkau akan bunuh diri lantaran mereka mengolok-olokmu? Al-Kahfi ayat 6. Teguran Allah untuk Nabi kita. Sedih. Kenapa? Karena diolok-olok. Janji besok, ternyata sampai sekarang gak memberikan jawaban. Ayo coba-coba dibaca Al-Kahfi, Al-Kahfi. Surat yang kita baca kalau malam Jumat itu, atau hari Jumat. Ya, Al-Kahfi. Ya betul ya, Al-Kahfi. Ayatnya, ya silakan, silakan. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu, ya karena bersedih. Ayo, fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ayo. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? No, itu. Terus. Karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Nah, katanya para alim ulama lagi pelajarannya selevel Nabi, maka hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah kalau apa yang dia janjikan tidak disandarkan kepada Allah. Nabi kurang soleh apa? Nabi kita kurang soleh apa? Ternyata hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah karena ketika berjanji tidak menyandarkan atas kehendak Allah, yaitu tidak mengucapkan insya Allah. Lah kok kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya kalau mengucapkan apapun, ucapkan kalau berjanji ini insya Allah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya turun ayat tentang Zulkarnain, turun ayat tentang Ashabul Kahfi. Semuanya ada di surat Al-Kahfi. Khusus nomor 3 tentang roh, itu ada di surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan kepada mereka Muhammad, roh itu urusannya Allah dan mereka tidaklah diberi ilmu oleh Allah kecuali cuman sedikit sekali. Nah, berarti informasi tentang ruh itu cuman sedikit di dalam Al-Qur'an, ya, minim. Oleh karenanya berarti kesimpulannya Islam ini adalah agama dalil, agama wahyu. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak yang belum kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau memang dipertemukan kembali, maka kami akan lanjutkan materi ini karena memang masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui tentang keindahan agama Islam. Baik, sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majelis, barangkali di antara para jamaah ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, tidak ada. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.